Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung dan bagian-bagian cembung yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, atau bahan-bahan lain. Pemirsa, kali ini kita bakal mengunjungi sebuah galeri di mana galeri ini terdapat pengrajin ukir, juga ada ukiran yang sudah selesai dibuat. Seperti apa pengrajin ukir juga ukir-ukiran yang ada di sini? Langsung aja kita lihat yuk. Di sini juga terdapat seni yang menakjubkan. Bareng-bareng yuk. Ini dia nih galerinya nih. Di sini ada yang sudah membuat ukir-ukiran, juga ada yang bersihin ukir-ukiran, finishingnya. Banyak yang bekerja bikin ukir-ukiran. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama seorang pengrajin di sini. Kita tanya-tanya langsung ya. Namanya siapa, Mas? Namanya Mas Zaki. Mas Zaki ini seorang pengrajin. Lengkapnya pengrajin yang punya ini juga, yang punya usaha ini. Nama usaha ini lengkapnya apa sih? Pengrajin ukiran atau gimana? Galeri Sekar Gadung namanya, Galeri Sekar Gadung. Yaitu ukiran, pahatan, lukisan, dan mebel. Lukisan juga? Ada lukisan juga ada. Lukisannya itu ukiran atau lukisan dari tinta-tinta gitu? Lukisan dari kanvas ya, kemudian dari kayu yang model relief juga ya, ya kayak gitu. Aku mau tanya soal ukir-ukirannya ini. Ukir-ukiran di sini kan banyak nih, ada yang berbentuk kayak gini. Dan di sini itu berapa banyak bahan kayu yang dipakai sih? Kayunya terbuat dari apa? Mungkin ukurannya juga ditentukan gitu. Bisa dijelaskan? Oh gitu. Sebenarnya bahan bakunya itu nggak ada ukurannya yang harus dipakai kayu apa gini, enggak. Sebenarnya semua kayu bisa dipakai sampai limbah pun bisa dipakai untuk kerajinan ini bisa gitu. Berarti memaksimalkan dari bahan yang ada? Iya, memaksimalkan dari bahan yang ada. Semua bahan yang ada, mulai dari yang terkecil sampai yang mungkin terbesar kayu itu bisa dipakai. Itu. Ini ya hebatnya jadi pengrajin nih, apapun bisa jadi ya. Apapun bisa jadi. Terus ini ada kayu dari apa aja? Mungkin kayu, aku dengar dari tadi bambu ya? Ya, ini kayu yang ada saat ini bahan bakunya dari jati, kemudian kayu sembujo juga bisa, kemudian kayu akasia bisa, sono bisa, akar bambu bisa, semua bisa. Pokoknya kayu yang keras bisa. Pokoknya kayu itu keras bisa dipakai. Yang paling susah dibuat ukir-ukiran kayu apa? Yang paling susah dibuat ukir-ukiran ya kayu yang kayu kembang itu susah juga buat ukir-ukiran. Terus kayu sengon itu mah nggak bisa buat ukir-ukiran, susah. Bisanya cuma buat topeng. Itu kalau topeng, kalau kuda-kudaan itu kayu randu sama kayu sengon bisa. Tapi kalau untuk ukir-ukiran ya kecuali kayu itu, lainnya mungkin bisa. Kalau yang paling mudah dipakai ukiran? Jati itu paling mudah. Jati, ya? Paling mudah, paling mahal itu jati. Yang mahal pasti mudah dipakai dan pasti menarik ya. Terus kesulitan bikin ukiran-ukiran kayak gini apa nih? Kesulitannya itu tetap di awal, digambar di awal. Di sketsanya itu yang lumayan agak sulit. Kalau kadang orang permintaan itu kan macam-macam. Ada yang mereka paket gambar, ada yang gambar itu diserahkan kemudian dia paket cerita, itu yang sulit. Kalau paket cerita itu kan kita tuangkan dalam kayu, dalam bentuk
apa ya, ukir-ukiran itu yang agak sulit itu, tapi kalau sudah jadi sket ya gampang, untuk ngukirnya gampang. Bangsa Indonesia mulai mengenal ukir sejak zaman Batu Muda, yakni sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, nenek moyang bangsa Indonesia telah membuat ukiran pada kapak batu, tanpa tanah liat atau bahan lain yang ditemuinya. Motif dan pengerjaan ukiran pada zaman itu masih sangat sederhana. Umumnya bermotif geometris yang berupa garis, titik, dan lengkungan dengan bahan tanah liat, batu, kayu, bambu, kulit, dan tanduk hewan. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Setelah agama Hindu, Buddha, Islam masuk ke Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bentuk desain produksi dan motif. Ukiran banyak ditemukan pada benda candi dan prasasti-prasasti yang dibuat orang pada masa itu untuk memperingati para raja-raja. Bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata seperti keris dan tombak, batu nisan, masjid, keraton, alat-alat musik, termasuk gamelan dan wayang. Motif ukiran selain menggambarkan bentuk, kadang-kadang berisi tentang kisah para dewa, mitos kepahlawanan, dan lain-lain. Bukti-bukti sejarah peninggalan ukiran pada periode tersebut dapat dilihat pada relief Candi Penataran di Blitar, Candi Prambanan, dan Mendut di Jawa Tengah. Terus tanya nih, yang paling besar yang pernah dibikin ukiran apa? Kalau yang paling besar yang pernah, Kalau ini kan di belakang ini kayak tempat duduk ya. Di belakangnya juga ukirannya bagus banget. Mungkin ada yang lebih besar yang dari permintaan orang gitu mungkin. kalau yang lebih besar, yang sebenarnya paling besar ukir-ukiran ini depan ini. Ceritanya Ken Arok sama Ken Dedes ini kan nanti masih ada tambahan-tambahan lagi. Untuk ukuran tingginya juga lumayan tinggi, 2 meter lebih kan itu. Untuk ukuran besar ini rencana masih ada tambahan, dan pekerjaan ini 1 tahun untuk 2 orang tukang itu baru selesai. Lama juga ya. Ini ukiran yang bercerita. Yang bercerita, yang Ceritanya tentang apa dikit aja? Ken Arok ya. ya ini tentang perjalanan perjalanan Ken Arok sampai mulai dari awal sampai dia menjadi seorang istilahnya raja sampai meminang Ken Dedesnya itu. Ya cuma kayak gitulah ceritanya. Untuk bentuk hewan-hewan yang lain itu kan kayak gajah. Kalau kita bikin cerita Ken Arok itu harus ada gajahnya. Masalahnya gajah itu kan simbol dari dewa, sang dewa Siwa itu kan. Siwa itu kan yang menjadi bapaknya Ken Arok kan itu kan, yang membawa Ken Arok mulai dari kecil sampai menjadi raja kan, dari rakyat jelata sampai menjadi raja itu kan karena didampingi seorang dewa Siwa yang berbentuk gajah kan itu kan gajah. Yuk kita intip gimana nih cara buat ukiran-ukiran ini. Kayaknya nih ukirannya ukiran timbul ya. Kita langsung tanya-tanya aja. Pak, namanya siapa Pak? Nur Syafi'i. Ini buat apa nih Pak? Ini buat naga. Naga. Ya. Naganya menceritakan naga yang gimana? Ini ceritanya ini naga bumi ini. Ya, kepalanya masih belum dibikin ini. Kepalanya nyusul. Ya, kepalanya masih belum dibikin. Terus ini alat-alat yang dipakai ini ada namanya nggak Pak? Ada namanya. Apa aja?
Ya macam. Dibikin ini Kayak ini namanya, ini coret namanya. Iya. Istilahnya orang ukir tuh coret namanya. ini juga dipakai nantinya. Iya, semua dipakai. Itu namanya penilap, kalau istilah orang Jepara penilap katanya. Penilap. Iya. Pak, bikin kayak gini kesulitannya apa aja nih, Pak? Kesulitannya biasanya kalau udah lama kayak saya ini enggak ada kesulitannya, enggak ada. Biasanya kesulitannya itu tempatnya. Kalau kerjanya di bawah seperti ini, cepet capek gitu. Iya, kalau Terus awal mulanya belajar kayak gini gimana, Pak? Prosesnya belajar terus sampai bisa mengatakan semua hal pasti bisa dan pasti mudah dibuat. saya dulu belajarnya di Jepara dulu, dari Jepara. Enggak kursus saya dulu. Belajarnya sama orang itu saya itu. Tapi bertahap, enggak langsung belajar yang bagus ini enggak. Mulai bertahap itu kerjanya ya saya belajarnya mungkin 3 bulan dulu. Ya cuman bisa bikin sedikit-sedikit. Setelah itu, setelah kita bisa dasar-dasarnya itu kita kembangkan sendiri. Ya sesuai dengan waktu lah kita bisa gitu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada. Seni ukir merupakan gubahan dari bentuk-bentuk visual yang dalam pengolahannya mempunyai sifat keruwikan atau jawa dengan susunan yang harmonis sehingga memiliki nilai estetis. Seni ukir diwujudkan melalui bahan kayu, logam, gading, batu, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan untuk dikerjakan. Adapun bentuk-bentuk gubahan tersebut merupakan stilisasi dari bentuk alam yang meliputi tumbuh-tumbuhan, binatang, awan, air, manusia, dan lain-lain. Bersamaku, layang jauh. Ayo lagi-lagi kita mengintip gimana cara membuat ukir-ukiran ini. Dan yang ini ukirannya beda. Kita tanya-tanya, Pak, ini nama jenis ukirannya ukiran apa nih? Ukiran pintu. Ukiran pintu. Iya. Pak, bikin kayak gini kesulitannya apa, Pak? Kesulitannya ya apa ya, kayunya ya agak ulet tuh bahasa. Tergantung kayu. Kesulitannya tergantung kayu. Kalau kayunya enak dipakai, Ya. cepat juga Iya. bikinnya. Proses bikinnya ini berapa lama, Pak? Ini sudah 3 hari. 3 hari. Biasanya sampai berapa hari? Ya mungkin 4 hari atau 5 hari. Bapak udah berapa lama, Pak, menekuni bidang seni ukir ini, Pak? Sudah lama, mulai SMP tahun berapa ya, 80-an SMP. Lulus SMA itu 89. Berarti sekitar tahun 80-an ya? Iya, 80-an. Pak, gini nih ya, kalau misalkan ada salah satu aja yang salah gitu, gimana cara nanggepinnya, Pak? Misalkan mungkin ada salah satu ukiran yang terpaksa kepotong gitu. Kalau potong kan bisa dilem lagi ya. Kalau salah total ya bisa saja Lebih dibentuk ke iya, arah dibentuk lain gitu. di arah lain. Jadi apapun yang dibikin, misalkan kayu ini harus dibikin, berarti juga kayu ini harus jadi ya, Pak? Iya. Jadi gimana ngakalinya nanti, yang penting ini harus jadi gitu ya? Iya. Baik, Pak, terima kasih ya atas wawancaranya. Itu dia pemirsa, kita ngintip ukir-ukiran yang ukiran ini mau dipakai sebagai pintu. Ada ukirannya seperti gunung di pewayangan itu. Motif ukiran tradisional yang ada di Jawa sangat beraneka ragam coraknya, sehingga untuk mengenal satu persatu motif sangat sulit.
apabila kita tidak mengetahui pola dasarnya. Untuk itu, pertama-tama yang perlu diketahui adalah corak-corak per daerah, yaitu nama, bentuk, dan ciri-ciri motif ukiran tersebut. Pada umumnya, motif-motif ukiran yang ada di Jawa dan Bali selalu menggunakan teknik stilasi dari tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan kadang-kadang juga manusia. Nah, selain yang dibuat pakai tangan, ini juga pakai alat. Ini namanya apa nih Pak? Dipakai alatnya apa nih Pak? Kalau alat yang dipakai ini namanya alat buat ngeplong ini namanya. Kalau kita mau bikin ukir-ukiran yang tembus kayak gini, berarti kita pakainya alat ini, gergaji plong ini namanya. Ada trik tersendiri nggak Pak kalau pakai alat ini Pak? Maksudnya trik yang seperti apa? Mungkin ini kan dari yang aku lihat nih ada lobangnya nih Pak. Itu memang dilobangin kayak gitu dulu atau gimana? Ada triknya? Ini dilubangin dulu pakai bor, ya kan? Kemudian baru kita gergaji kayak ini, baru kita gergaji. Bisa dikasih lihat dulu Pak, bisa dicopot sebentar. Copot ya. Ha. Jadi hasilnya kalau yang plong kayak gini. Ini pemirsa, ini timbul ya? Apa? Tembus. Ukiran tembus namanya. Nah, di sini nih cara bikinnya harus diplong dulu. Namanya diplong, dibolong nih ya. Nah, di sini kayak ini. Ini semuanya kan udah jadi nih. Nah, di sini yang belum diselesain diplong pakai bor dulu ya. Baru nanti diukir pakai ini, digergaji ini ya. Sedangkan yang dimaksud dengan kerajinan ukir adalah barang-barang ukiran atau hiasan yang dihasilkan oleh seseorang yang dalam perwujudannya memerlukan ketekunan, keterampilan, dan perasaan seni dengan cara ditoreh atau dipahat di atas kayu, batu, logam, gading, dan sebagainya. Yuk kita tanya, yang ini namanya ukiran kaligrafi. Kita tanya-tanya sama bapaknya. Pak, ini ukiran kaligrafi bener ya? Ini kaligrafi apa? Surat atau sebuah surat atau apa dari ayat Al-Quran yang gimana nih? Kalau ini kaligrafi dari Al-Quran ya, Al-Quran, ayat kursi sama Asmaul Husna. Memang kebanyakan orang pesennya memang ayat kursi sama Asmaul Husna itu ya Pak ya? Kalau ayat kursi sama Asmaul Husna itu biasanya apa ya? Pada umumnya begitu, tapi kadang kalau orang yang mesen itu punya keinginan ayat yang lain atau apa bentuk-bentuk apa ya kaligrafi yang lain ya oke saja bisa. Berarti ini double dong, seni ukiran sama seni kaligrafi dong. Iya, kaligrafi ya sebenarnya iya sih juga bagus, menguasai juga lumayan. Yaudah, makasih ya. Itu dia nih kaligrafi nih, ayat kursi juga di sininya Asmaul Husna. Keren kan? Warnanya keemasan lagi. Pemirsa, giliran saya yang pengen belajar gimana cara bikin ukiran-ukiran ini. Nah, ini sama bapaknya udah dibikinin ukiran kaligrafi. Sekarang saya mau nyobain. Pak, contohin dulu dong, Pak. Ya ini kan kayak gini dah. Urut dari sini. Jangan bapak, Mas. Iya, yang urut di bujo. Nah, ini loh. Ini alatnya yang dibikin apa namanya? Ini kaligrafi
alatnya ini? Alatnya itu coret. Pakai coret dulu. Coba ini sana. Nah, Coret sama palu. coret sama palu. Ayo kita bikin. Cara megangnya agak gitu. Gimana? Gini loh. Ini tangannya Pakai. Gini ya. Ya, tuh. Kurang atek, kurang. Gini. Ya, ya, betul. Kok nggak mau jalan-jalan? Terus. Kok nggak dalam-dalam ya? Ya, kurang dalam. Ditekan, Mbak. Kok agak ditekan? Nah itu dia. Kalau di meja memang ini kayunya harus diikat lah biar nggak kemana-mana. Terus nih aku tunjukin hasilku. Ini hasilnya bapaknya, ini hasilku. Beda banget kan? Seni ukir juga merupakan gubahan dari bentuk-bentuk visual yang dalam pengolahannya mempunyai sifat keruikan atau Jawa dengan susunan yang harmonis, sehingga memiliki nilai estetis. Seni ukir diwujudkan melalui bahan kayu, logam, gading, batu, dan bahan-bahan lain yang memungkinkan untuk dikerjakan. Adapun bentuk-bentuk gubahan tersebut merupakan stilisasi dari bentuk alam yang meliputi tumbuh-tumbuhan, binatang, awan, air, manusia, dan sebagainya. Nah itu dia seni ukir yang barusan kita lihat, banyak macamnya, banyak bentuknya, pokoknya top banget deh. Di sana seni ukir mempunyai nilai yang sangat tinggi, juga seni ukir dipakai sebagai mengapresiasikan ide kita. Top banget kan seni ukirnya. Demikian ya ATMP kali ini, nantikan ATMP selanjutnya hanya di Dama TV setiap hari Jumat pukul 18.30 dan sampai jumpa.